Hai siswa-siswi kelas 9 semua, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai sistem reproduksi pada manusia bersama Ibu Wiji Utami dari MTS Miftahul Ulum Denpasar. Ibu ingatkan lagi, alat reproduksi pada manusia, alat terdiri dari alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Alat kelamin jantan berupa testis, sedangkan alat kelamin betina berupa ovarium, di mana testis itu akan menghasilkan sel sperma, sedangkan ovarium akan menghasilkan ovum. Jika keduanya ini bertemu, terjadilah fertilisasi akan membentuk sigot. Ibu jelaskan mengenai proses fertilisasi. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi ketika ovum telah matang, ovum keluar dari ovarium menuju ke uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sel sperma di tuba Fallopi, ovum akan dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya, proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma yang lainnya tidak akan menembus membran ovum. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan sigot. Sigot terus bergerak dari saluran telur menuju ke uterus. Selama pergerakannya menuju ke uterus, sigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah perkembangan sigot menjadi embrio. Ovarium itu akan menghasilkan ovum. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Kemudian ovum akan berhenti diam di tuba Fallopi. Kemudian di tuba Fallopi itu jika ada sel sperma yang masuk, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Dari fertilisasi maka terbentuklah sigot. Sigot ini terus membelah dari 2 sel menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Setelah membelah, maka terbentuklah embrio. Embrio itu akan menempel pada dinding uterus. Siklus haid, ya. Sekarang dijelaskan mengenai siklus haid. Ini adalah gambar perubahan dinding rahim dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 sampai dengan siklus berulang. Di mana minggu ke-1 lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid ke vagina. Kemudian minggu kedua lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Kemudian minggu ketiga telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau di oviduct atau di tuba Fallopi. Untuk selanjutnya, minggu keempat, perhatikan gambarnya, minggu keempat telur mencapai rahim. Ya, jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam di dinding rahim. Sebaliknya,
Jika telur tersebut tidak dibuahi akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di antaranya ada gonore, chlamydiasis, sifilis, herpes, candidiasis, dan masih banyak contoh yang lain. Penyakit itu ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri, ataupun disebabkan oleh jamur. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit alat reproduksi? Salah satunya adalah, yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia yang berbahaya. Tidak menggunakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Tugas kalian sekarang adalah menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Kemudian jawaban bisa kalian kirim lewat Google Form ataupun lewat email, ya, dialamatkan ke emailnya Ibu. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.